Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada yang diyakini ini hadis, dan ini juga yang dijadikan sebagai hujah ketika terjadi perselisihan pendapat dan perbedaan pendapat. Benarkah ini hadis? Benarkah hadis ini adalah hadis yang mengatakan perbedaan itu rahmat, atau redaksi lain mengatakan perbedaan pada umatku rahmat. Ini yang dijadikan hujah ketika terjadi perbedaan pendapat, ketika terjadi perselisihan pendapat, dan akhirnya perselisihan tersebut, perbedaan tersebut menjadi semakin tajam, semakin meruncing. Karena ada yang meyakini bahwa ini adalah perkataan Nabi. Ini adalah sebuah hadis. Ya, sobat-sobat, secara logika saja. Misalnya, dalam satu keluarga dan terjadi perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, dan karena merasa itu adalah rahmat, maka perbedaan itu, perselisihan itu didiamkan saja. Tidak coba dipertemukan, tidak coba didamaikan. Apa yang akan terjadi? Nah, tentu dalam keluarga tersebut tidak ada ketenangan dan kenyamanan. Tentu perbedaan tersebut, perselisihan tersebut akan semakin tajam dan meruncing. Bahkan pada akhirnya akan menjadi sebab pecahnya keluarga tersebut. Nah, jadi secara logika saja hadis ini tidak masuk logika. Hadis ini tidak masuk akal. Dan ternyata sobat-sobat, memang hadis ini tidak dikenal. Hadis ini maudhu. Hadis ini palsu. Ya. Tidak ada ahli hadis yang mengenal hadis ini. Entah ini perkataan dari siapa. Nah, berikut ini ada cuplikan dan screenshot yang menunjukkan bahwa itu bukan hadis, atau hadis itu hadis palsu, hadis maudhu, bukan dari Rasulullah, bukan dari perkataan Rasulullah. Kalau kita meyakini, apalagi kita sampaikan kepada umat, maka kita termasuk orang yang diancam oleh sabda Nabi, barang siapa yang berdusta atas nama aku, ambillah tempat di neraka. Ya, seperti yang diyakini hadis
bahwa perbedaan itu rahmat. Ya. Nah, ini adalah bukan perkataan dari Rasulullah. Nah, kita baca screenshotnya dan kita sama-sama tonton dan simak videonya berikut ini, sobat-sobat. Ikhtilaf ummati rahmah. Hadisnya maudhu, hadis la asalahu, tidak ada asal usulnya, dan ulama tidak pernah berselisih tentang itu. Maaf barangkali saudara tidak paham antara perselisihan ulama dengan hadis ini. Yang kita bahas adalah hadis ini, ikhtilafu ummati rahmah. Ini bukan sabda Rasulullah SAW dan bukan hadis, dan para ulama tidak pernah berselisih mengatakan bahwa ini la asalahu. Kita tersebut ya, maaf ya, rahmatul ummah ikhtilaf bil a'imah. Itu dalam 3 halaman dibahas itu masalah itu. Kemudian yang terakhir yang mengatakan la asalahu hadis halaman itu. Ini perlu kaji lagi, kita perlu tolak lagi. Tidak ada. Imma saudara salah baca, imma saudara tidak paham, imma pengarang itu. Karena Imam Subki mengatakan dengan tegas, saya tidak menemukan sanadnya. Imam Subki, Imam Suyuti, orang-orang yang alim dan ahli dan para ulama dari zaman ke zaman mengatakan hadis ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Mohon dicek lagi di bawah. Saudara yang harus memberikan kepada kami mana sanad hadis itu. Kita punya kitab di rumah masalahnya. Kapan kita berjumpa? Silakan. Nah, jadi jelas sobat-sobat dari screenshot dan dari cuplikan video, hadis ini memang tidak dikenal. Hadis ini maudhu, palsu, sobat-sobat. Ya, hadis inilah yang diyakini ya sebagian umat Islam, sehingga sepertinya tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan pendapat. Padahal jelas Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rusuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dan sabda Nabi, telah kutinggalkan 2 perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya jika mengikuti 2 perkara tersebut, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Nah, jadi semakin jelas hadis itu memang palsu, tidak dikenal. Hadis itu hadis maudhu, sobat-sobat. Nah, itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan, dan semoga juga yang bertahan pada perbedaan pendapat bisa mencairkan dan melembutkan hati dan pikirannya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.